Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa zadanallahu bi bahril ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berhubung sekarang akan menjelang bulan Ramadan, yaitu bulan di mana umat Islam berpuasa wajib ya. Saya di sini akan membahas tentang berpuasa. Bagaimana hukum puasa, terus bagaimana kesunahan-kesunahan, terus syarat puasa bagaimana, di sini akan diterangkan. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan kitab Fathul Qorib, alangkah baiknya untuk jangan lupa mensubscribe channel ini, like, kalau bisa share ya, insya Allah bermanfaat. Dan juga kalau ada unek-unek atau pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar ilmu fikih ya, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya cari jawabannya. Kita belajar bersama di sini ya. Oke, langsung ke pembahasan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Syam. Jadi ini kitab menerangkan hukum-hukum berpuasa. Nah, yang pertama dibahas yaitu lafadz syam. Lafadz syam dan saum itu sama atau tidak? Wa huwa wa saumu masdaroni. Mana huma lughatan al-imsak. Jadi lafadz syam dan saum itu lafadznya berbeda tapi masih sama. Yang mana lafadz syam dan saum itu diambil dari segi masdar. Dari lafadz masdar, yang mana masdar itu definisinya kalimat isim yang jatuh setelah kalimat fi'il ketiga, dari tasrifan fi'il ketiga ya. Jadi tasrifan fi'il itu kan maksudnya, kalau di ilmu shorof itu kan ada tasrifan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Lah fa'lan itu berarti termasuk masdar. Nah, jatuh ketiga dari tasrifan fi'il. Fa'ala yaf'ulu itu kan fi'il. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari'. Nah, yang ketiganya masdar, maka dinamakan masdar gitu. Jadi kalimat syam dan saum itu adalah dua masdar yang diambil dari lafadz yang sama, tapi masdarnya maksudnya beda lafadz ya. Beda lafadz tapi satu makna, ini namanya tarodub kalau nggak salah, muradif. Dari lafadz fi'il madhi soma, soma yasumu siaman, soma yasumu sauman, bisa semua. Itu jadi lafadz syam dan saum itu sama. Jadi diambil dari masdar yang mana fi'il madinya soma. Bismillahirrahmanirrahim. Makna huma lughatan al-imsak. Lah maknanya itu apa syam dan saum? Maknanya secara lughat atau secara bahasa itu adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan, atau cara Jawanya ngeker. Wa syar'an imsakun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syar'an imsakun al-muftirin binyatin maksusatin jami'an harin qabilin lisawmi min muslimin akilin tahirin. Jadi yang namanya tadi kan pelanggaran definisi pertama secara lughat atau secara bahasa yaitu menahan tok gitu. Tapi kalau secara syariat itu yaitu
Imsakun an muftirin biniyati masusotin. Jadi menahan lapar atau menahan perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang ditertentukan atau niatnya itu khusus. Dalam artian ketika kita akan berpuasa sunnah niatnya puasa sunnah. Kalau berpuasa wajib atau Ramadan itu niatnya wajib. Jadi berbeda niatnya. Yaitu niatnya dikhususkan. Jadi antara sunnah dan wajibnya gitu. Ya intinya diniatilah. Innamal a'malu binniyat ya toh. Lah, menahan lapar itu jami'an naharin qabilul lisomi min muslimin akilin tohirin. Yang mana menahan lapar atau menahan dari perkara yang membatalkan puasa itu sehari penuh. Dalam artian dari imsak itu ya, dari subuh lah. Dari subuh sampai maghrib. Nah, jadi dari pagi sampai malam gitu. Itu yang namanya berpuasa, menahan perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum, terus apa, jima ya. Itu pokok yang membatalkan puasa. Itu menahan dari itu. Yang mana kau beli somin. Yang mana puasa tersebut bisa diterima oleh seseorang. Dalam artian seseorang tersebut mim muslimin akilin tohirin. Yang pertama muslim, yang kedua berakal, dan yang ketiga suci dari min haidin wa nifas, dari haid dan juga nifas. Nah, ketika orang haid atau nifas itu tidak boleh berpuasa. Nah, di sini akan diterangkan syarat-syarat wajibnya berpuasa. Itu ada berapa? Wasyaraitu wujubi siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaraitu wujubi siyam salah satu asya. Di sini diterangkan syarat sah atau syarat-syarat wajib ya. Syarat-syarat wajib itu harus dilakukan. Jadi yang namanya syarat itu sebelum melakukan. Sebelum melakukan sesuatu itu namanya syarat. Jadi sebelum berpuasa ada hal-hal penting atau hal-hal yang wajib untuk dilakukan atau yang harus dipenuhi. Nah, itu ada berapa? Salah satu asya, ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusi arba'atu asya. Tapi di dalam sebagian lembaran ada kitab yang lain atau lembaran yang lain lah ya. Itu diterangkan bukan cuma 3 tapi ada 4. Ya, intinya sama ya. Yang namanya kitab fikih itu saling melengkapi. Biasanya di satu kitab ada, yang kitab lainnya tidak ada. Jadi saling melengkapi. Entah 3 atau 4 itu sama, intinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal al-islam wal buluh wal aklu wal qudratu ala saum. Terus syaratnya itu yang pertama yaitu harus Islam. Terus yang kedua harus balik, yang ketiga harus berakal, dan yang keempat harus mampu melakukan puasa tersebut. Nah, jadi kalau Islam itu sudah jelas ya. Kalau orang ingin berpuasa kok belum Islam, ya jelas tidak boleh ya toh. Dalam artian puasanya tidak sah kalau menurut agama Islam. Tapi entah kalau menurut agama lain tidak tahu ya. Biasanya kalau setiap agama itu juga ada berpuasa-puasa, tapi kan kalau menurut keyakinan orang Islam itu syarat berpuasa harus Islam gitu. Kalau belum Islam puasa tidak sah gitu. Terus yang kedua adalah balik. Balik itu kalau seorang perempuan biasanya 9 tahun itu sudah balik. 9 tahun biasanya keluar darah haid, nah itu batasan balik biasanya. Tapi kalau seorang laki-laki itu kurang lebih umur berapa ya? Umur 12 atau 13 lah ya. Oh, balik. Sudah mengeluarkan air mani atau inzal lah ya. Nah, itu batasan atau patokan balik biasanya. Kalau udah balik baru udah boleh berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aklu. Terus yang ketiga adalah berakal. Jadi seseorang yang akan berpuasa itu harus berakal. Ya,
manusia itu adalah hewan ya. Kalau dalam ilmu manting itu manusia adalah hewan, tapi hewan itu ada bagiannya, ada dua, ada yang berakal dan juga ada tidak yang tidak berakal ya. Jadi manusia tergolong atau termasuk hewan yang berakal. Al insanu hayawanu natek. Manusia itu adalah hewan yang berakal itu. Jadi kalau ada manusia yang tidak berakal, dalam artian tidak menggunakan akal sehatnya, jadi bisa dikatakan itu hewan yang tidak berakal. Naudzubillah. Makanya kita sebagai manusia harus memiliki akal yang sehat dan berpikir gitu ya, agar kita diterima berpuasa. Di sini kan salah satu syarat yaitu berakal. Jadi tidak cuma berakal tapi juga menggunakan akal sehatnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qudratu ala shaum. Terus yang keempat, syarat yang keempat yaitu mampu untuk melakukan puasa, dalam artian tidak memiliki sakit apapun. Nah, ketika seseorang tersebut kok memiliki sakit, jikalau melakukan puasa bisa menimbulkan rasa sakit yang lebih atau kambuhnya penyakit tersebut, maka tidak diharuskan untuk berpuasa. Di sini kan syaratnya harus mampu gitu. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Dalam Islam tidak ada paksaan ya, Bu. Kalau mampu ya melakukan, kalau tidak mampu ya jangan gitu. Karena mengikut dengan kaidah fikih tersebut, darul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh gitu. Menolak kerusakan yang lebih besar atau perkara tidak baik ya, itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan gitu ya. Jadi semampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus melanjut ke pembahasan fardu-fardu atau kewajiban pada saat berpuasa. Itu ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Faraidus shaum wa faraidus shaumi wa faraidus shaumi arba'atu asya. Jadi fardu-fardu atau perkara yang wajib dilakukan saat berpuasa itu ada 4 perkara. Yang pertama, ahaduha an-niyah. Ahadu an-niyah bil qalbi. Fa in kana shaumu fardun ka Ramadan aw nadhran fala budda min iqa'in niyat lailan wa yajibu ta'yinu fi shaumil fard ka Ramadan. Jadi terus yang fardu-fardu atau kewajiban saat berpuasa itu yang pertama yaitu niat bil qalbi, niat di dalam hati. Fa in kana as-shaumu fardhun ka Ramadan aw nadran fala budda min iqa'in niyat lailan. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadan. Jadi kalau puasanya tersebut adalah puasa fardu, seperti dicontohkan puasa Ramadan itu kan fardu, atau puasa nadar. Puasa nadar itu wajib ya. Puasa nadar itu seumpama contoh begini. Kalau puasa Ramadan kan pasti udah tahu semua ya. Nah, ini kalau puasa nadar itu contoh begini. Kalau saya lulus menjadi sarjana, saya akan berpuasa 3 hari. Nah, maka puasa tersebut dihukumi wajib karena nadar. Nadar itu janji kepada Allah yang harus dilakukan gitu. Fala budda min iqamin niyat lailan wa yajibu ta'inu fi shaumil fardhi ka Ramadan. Nah, jadi adanya kita menyatakan niat atau niat itu harus pada malam hari. Wa yajibu at-ta'yin, dan juga menjelaskan, menyatakan niat tersebut akan berpuasa fardu. Itu
seperti Ramadan gitu. Ada tembung atau lafadz Ramadan gitu. Nah, di sini sudah dituliskan oleh Bayi Musonef ya. Wa akmalu niyati somihi ayyakula asyasu nawaitu somahudin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Jadi lebih sempurnanya niat berpuasa yaitu mengucapkan lafaz nawaitu somahudin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Nah ya, jadi mengucapkan lafaz tersebut. Tapi kalau ada tambahan lagi itu lebih baik, alangkah baiknya ya. Seperti lafaz imanan wahtisaban lillahi ta'ala gitu. Itu lebih komplitnya lagi. Tapi kalau tidak ditambahin tersebut, tidak apa-apa, yang penting masih ada niat an ada'i fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Terus wajib-wajibnya berpuasa lagi yaitu wasani al-imsaku anil akli wa syurbi. Jadi syarat atau wajibnya, kewajiban lagi dalam berpuasa yaitu yang nomor 2 ya, itu imsak atau menahan dari makan dan minum. Itu sudah pasti. Jadi yang dimaksud menahan lapar, menahan makan atau minum itu walaupun toh itu makanan sedikit atau minuman sedikit, itu tidak boleh ya. Jadi harus menahan gitu, tidak boleh makan dan minum walaupun sedikit gitu. Fain akala nasian au jahilan lam fatir lam yaftir. Nah, ketika lupa itu bagaimana? Ketika lupa atau tidak tahu kalau makan itu bisa membatalkan gitu. Nah, kan di sini kan dijelaskan ya, ingkana qoriba ahdin bil Islam au nasya ba'idan anil ulama. Nah, ini yang diterangkan bodoh itu dalam artian seperti dicontohkan orang yang baru masuk Islam gitu. Orang baru masuk Islam biasanya pengalaman atau wawasan tentang Islam masih kurang gitu. Jadi dimaklumi saja lam yaftir ya, tidak membatalkan puasa. Atau biasanya onasya ba'i dan anil ulama, atau biasanya orang-orang Islam yang hidup di pedalaman atau yang jauh dari ulama biasanya tidak tahu gitu. Paling tahunya ya ini bulan Ramadan gitu, harus berpuasa, tapi tidak tahu kalau puasa itu tidak boleh makan dan minum biasanya gitu. Jadi kalau alasannya begitu tidak apa-apa gitu, karena jauh dari ulama. Makanya kita dianjurkan untuk atau diwajibkan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Makanya banyak anak-anak pesantren itu yang dari pedalaman-pedalaman itu banyak yang pesantren itu. Itu soalnya wajib. Satu desa kalau tidak ada orang yang mondok pesantren mencari ilmu, itu satu desa itu dosa, kena dosa semua. Jadi termasuk kewajiban yang wajib fardu kifayah mencari ilmu itu ya, terutama ilmu agama gitu. Kalau ilmu dunia tidak ada ya, bukannya tidak ada manfaat ya, tapi tidak menggugurkan kewajiban gitu. Tapi kalau mencari ilmu agama seperti pondok pesantren itu kan yang pertama manfaatnya juga jelas ya, banyak gitu. Itu kan keseharian itu kan menggunakan ilmu agama, termasuk ilmu fikih itu. Zakat pakai ilmu agama fikih, hijab kabul mau nikah juga pakai ilmu agama, sholat tiap hari juga ilmu agama. Terus apalagi mengubur orang mati juga pakai agama, ilmu agama semua keseharian itu. Makanya nah termasuk ilmu fikih lah ya, khususnya ilmu fikih itu. Makanya ilmu fikih itu dinamakan ilmu hal, ilmu yang biasa dilakukan sehari-hari gitu. Makanya wajib mengaji atau mencari ilmu agama itu lebih diwajibkan.
Jadi ada satu kata itu, ada kata-kata ya, carilah ilmu dunia setinggimu, setinggi-tinggimu ya. Tapi jangan sampai dalam masalah ilmu agama kau laksana anak kecil yang masih duduk di bangku TK gitu. Jangan sampai ya. Bolehlah mengejar ilmu dunia, boleh ke jenjang manapun gitu. Boleh sampai gelar tertinggi itu boleh. Tapi jangan sampai tentang masalah agama, terutama masalah sholat keseharian, itu seperti anak kecil yang ada di bangku TK gitu. Jangan sampai. Makanya kalau ada santri mondok itu disemangati. Harus disemangati, jangan malah diejek gitu. Soalnya santri itu juga menggugurkan kewajiban orang satu desa itu gitu. Andaikan satu santri ini tidak mondok, itu satu desa kena dosa semua. Jadi fardu kifayah itu seperti halnya sholat jenazah. Kalau satu desa tidak ada yang memandikan, menyolati jenazah ini, maka satu desa kena semua. Tapi kalau sudah ada satu orang yang melakukan sholat jenazah, maka dosanya tersebut ditanggung atau sudah digugurkan oleh satu orang tersebut. Jadi harus bersyukur kalau di desanya ada santri gitu ya, yang masih mau mengaji, itu masih mending gitu. Nah ini kan membahas tentang jahil ya. Itu kalau jahilnya jauh dari ulama, hidup di pedalaman, itu tidak apa-apa. Jadi termasuk rusuh atau kemurahan ya, kemurahan bagi seseorang tersebut. Ya kan di sini kan alasannya jauh dari ulama gitu. Nah makanya seperti tadi ya, harus ada salah satu yang mondok pesantren itu. Wa'ila aftoro. Kalau tidak begitu ya, bodohnya bukan termasuk orang yang baru masuk Islam atau orang yang jauh dari ulama, tapi memang benar-benar bodoh orangnya juga tidak mau mencari tahu gitu. Padahal di dekatnya ada ulama ya, ada orang-orang pintar yang mengerti masalah ini, terus juga bukan orang yang baru masuk Islam, jadi sudah lama gitu, tapi masih bodoh gitu. Kalau orangnya seperti itu, tidak ada rusuh, tidak ada kemurahan, karena orang tersebut tidak mau mencari tahu gitu. Tapi ya umumnya kalau di desa itu ada ulama, ya pasti orang tersebut tahu kalau puasa itu tidak boleh makan dan minum. Kalau kalau kok masih bodoh minum atau makan, itu berarti disengaja sudah pasti, karena sudah pasti tahu bahwa puasa itu tidak boleh makan dan minum. Berbeda kalau orang baru masuk Islam, itu biasanya tidak tahu kalau puasa itu tidak boleh makan atau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu aljima. Ya, memasuki yang nomor 3, yaitu kewajiban ya, wajibnya seseorang yang sedang berpuasa, yaitu menahan jima, dalam artian berhubungan suami istri ya. Itu tidak boleh kalau pas lagi berpuasa. Tapi kalau lupa bagaimana itu? Kalau lupa, amal jima'u nasian fakal akli nasian. Jadi kalau jima atau berhubungan suami istri ketika lupa, itu bisa disamakan dengan makan saat lupa gitu. Jadi gimana? Tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau makan ya masih wajar ya, kalau lupa makan masih wajar. Tapi kalau jima lupa berpuasa itu kurangan. Soalnya kan berpuasa itu kan siang-siang. Biasanya kan kalau berhubungan suami istri kan malam-malam gitu ya. Jadi kurang pas saja gitu. Ya masih sama hukumnya. Kalau lupa ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau disengaja itu jelas membatalkan puasa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang nomor 4 yaitu warabi'u ta'ammudul qai'. Terus yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu menahan dari mutah gitu. Dalam artian jangan muntah. Apalagi muntah dengan disengaja gitu ya. Itu tidak boleh. Itu.
ya, tetapi masih sama. Kalau seumpama kok koi tersebut ya, muntah tersebut kok tidak disengaja, atau tiba-tiba kok tidak enak gitu ya, kok muntah sendiri gitu, lam tabtul lam yaptul saumuhu, jadi tidak membatalkan puasanya seseorang tersebut gitu. Walladzi yuftiru bi shaimi asyaratu asya. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Ini berarti kelanjutannya akan menerangkan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu apa saja. Jadi semoga bermanfaat ya. Semoga bisa mengamalkan ilmunya dan bisa memberikan kepada sesama kita yang belum tahu dikasih tahu ya. Di sini saya cuma mengulang atau membacakan yang telah diterangkan oleh Mbak Musonef ya. Saya terangkan lagi gitu. Mungkin kalau ya orang yang belum pernah mondok pesantren itu biasanya belum mengenal atau belum bisa membaca kitab gundul seperti ini ya. Jadi kitab gundul itu kitab kuning lah ya. Itu biasanya populer di kalangan santri yang salaf, santri-santri yang memang diajarkan nahwu sorof ya. Ilmu nahwu sorof itu kan tujuannya untuk mengudari atau membaca kitab gundul seperti ini gitu. Jadi bisa menerangkan apa yang dimaksud isi dari kitab gundul ini gitu. Jadi kalau kalian yang sudah bisa nahwu sorof itu alangkah baiknya dilalar lagi gitu ya. Seperti kayak gini lah ya, belajar membaca gitu ya. Saya sendiri itu aslinya masih belajar juga sih, belum paham gitu. Maka dari itu kalau ada yang salah ya, dari awal sampai akhir kalau ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya, terutama dalam segi ucapan. Kalau tidak mengenakkan di hatinya panjenengan sedoyo, kula nyuwun ngapunten ya, minta maaf sebesar-besarnya. Ya, semoga bermanfaat. Kafahuna qouli lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.